Ahlan wa sahlan, cinta. Bab 1. Didesak menikah. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Matahari bersinar cerah nan lembut pagi ini. Angin yang bertiup semilir membawa bau harum bunga-bunga yang mulai bermekaran di taman. Bahkan, pohon-pohon seakan ikut menikmati hari cerah dengan melambai-lambaikan daunnya, seperti menari-nari riang dengan gemulai menyambut datangnya pagi. Di taman itu, terlihat seorang wanita berjilbab peach dengan blus berwarna senada dengan motif bunga kecil di pinggiran bajunya. Lalu celana kain sepanjang mata kaki. Wajahnya yang putih bersih membuat wanita itu tampak seperti peri di taman bunga. Yah, wanita itu memang terlihat seperti seorang peri yang benar-benar ada di dunia nyata. Dia adalah Arumi, seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Nusa. Dia merupakan mahasiswa yang cerdas dan ramah. Bahkan karena keramahannya itulah, dia banyak disukai oleh teman-temannya. Saat dia miliki waktu luang, dia biasanya menghabiskan waktu dengan membaca buku. Baik di perpustakaan, di ruangan kelas saat menunggu dosen pengampu datang dan di halte bus saat menunggu bus tiba. Seperti saat ini, saat dia tengah menunggu bus kota untuk mengantarnya pulang. Dia nampak asik membaca sebuah buku yang akan dijadikan referensi skripsinya. Namun dalam ketenangan itu, dia sedikit terganggu saat mendengar suara seseorang yang seperti tengah mengajaknya berbicara. Dia lantas saja melihat ke sumber suara dan mendapati seorang wanita dengan wajah yang mulai terlihat keriput berdiri di depannya. "Nenek bicara sama saya?" tanyanya memastikan. "Iya, nak. Nenek mau minta tolong." "Minta tolong apa, Nek?" "Nenek mau menyeberang jalan, tapi nenek takut." Seketika itu Arumi melihat jalanan yang ramai akan kendaraan beroda 4 atau 2. "Mari saya bantu nenek." Arumi lantas menaruh bukunya di dalam tas, lalu berdiri dan mengamit lengan nenek untuk membantunya menyeberang jalan. "Maaf mengganggu waktu kamu, nak." "Tidak apa-apa, Nek. Selama saya masih bisa membantu nenek, pasti akan saya bantu," ujar Arumi membuat nenek yang dia panggil tersenyum. "Mari, Nek." Arumi membantu nenek menyeberang jalan dengan hati-hati. Ia sesekali memberikan kode tangan pada pengendara jalan agar memelankan laju kendaraannya. Walhasil hal itu membuat mereka sampai di seberang jalan dengan selamat. Sebelum berpisah, nenek berterima kasih pada Arumi karena telah membantunya. "Sama-sama, Nek. Kalau begitu Arumi pergi dulu." "Nenek hati-hati ke tempat tujuan nenek." "Iya, nak." Seperginya nenek, Arumi kembali menyeberang jalan dan bertepatan dengan itu, bus yang dia tunggu akhirnya tiba juga. Dia lalu masuk ke dalam bus dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Menikmati pemandangan yang tiap hari dia lewati. 15 menit kemudian, akhirnya dia tiba juga di pemberhentian bus dekat rumahnya. Dia pun keluar dari bus dan mulai berjalan kaki ke kompleks perumahan. Beberapa menit kemudian, dia telah tiba di depan halaman rumah. Namun, sebelum Arumi memasuki halaman rumah, dia membuka jilbab yang dia kenakan, melipatnya menjadi bagian kecil, lalu memasukkannya ke dalam tas. Dia juga sedikit merapikan rambut sebahunya agar terlihat baik. Baru setelahnya, dia kembali melanjutkan langkah kakinya masuk ke halaman.
Arumi pulang, kata Arumi saat hendak memasuki rumah. Kamu udah pulang? Gimana tadi kuliahnya, sayang? Baik, Bu. Baik kalau begitu. Gih, makan dulu. Kamu pasti lapar. Arumi tersenyum. Sedetik kemudian, dia menganggukkan kepalanya pelan. Sini tasnya biar ibu yang pegang. Arumi memberikan tasnya pada ibu. Namun karena itu, membuat Arumi dalam kesulitan sendiri. Apa ini? Tanya Ibu Alona sambil menunjukkan kain persegi panjang yang diambil dari dalam tas Arumi. Itu pelindung Arumi dari sinar matahari, Bu. Kan bisa pakai payung, sayang. Ah, ya, kamu benar. Ibu terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Baiklah, kamu lanjutlah makan. Ibu mau ke depan dulu nyiram bunga-bunga. Iya, Bu. Tanpa sadar, Arumi menghela nafas lega saat ibu berlalu pergi dari hadapannya. Syukurlah, kata Arumi dalam hati. Sungguh, ia sebenarnya tidak ingin menyembunyikan rahasia besar dalam hidupnya. Namun keadaan dan waktu saat ini belum tepat untuk dia berbicara pada ibu dan keluarga lainnya. Dia takut, jika berbicara tanpa mempertimbangkan segalanya, maka keadaan akan bertambah kacau. Berbeda dengan Arumi yang kini telah menikmati makanannya, seorang pria malah tidak menikmati makanannya karena dia terus didesak untuk segera menikah. Nenek, Tama sedang makan. Bisa tidak, kita membicarakan masalah ini nanti? Makanlah, makanlah. Tama pun kembali melanjutkan makannya. Namun baru saja beberapa detik berlalu, nenek kembali menasihati Tama lagi. Segeralah menikah. Nenek ingin menimang cicit dari kamu. Tama menghela napas pendek. Ia lalu menaruh sendok dan garpu di sisi piringnya. Dia tidak berselera melanjutkan makanannya lagi. Tama tahu, tapi Tama bisa mencarikan diri Tama sendiri. Nenek tidak yakin. Dengan umurmu yang sudah hampir kepala 3, nenek ragu kalau kamu bisa menemukan yang cocok denganmu. Apalagi kamu taunya hanya kerja dan kerja. Kapan bisa mencari calon? Cepat atau lambat, kami pasti akan bertemu. Nenek hampir lupa. Nenek tadi bertemu dengan wanita muda yang baik dan cantik. Nenek rasa dia cocok denganmu. Tapi apa? Sambung Tama saat nenek belum juga melanjutkan perkataannya. Nenek lupa menanyakan namanya. Ujar nenek membuat Tama tertawa seketika. Kenapa tertawa? Nenek bicara seperti ini untuk masa depan kamu. Maaf. Tama tidak sengaja. Tama pikir, sebelum mengenalkan Tama dengannya, nenek harus tahu lebih dahulu namanya. Ide yang bagus. Besok nenek akan pergi ke tempat nenek bertemu dengannya tadi. Kamu lanjutlah makan. Nenek mau istirahat dulu, biar besok nenek punya tenaga yang banyak. Iya, nenek beristirahatlah yang cukup. To be continue. Zona novel romantis. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan bab berikutnya.